Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Adito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sahabat semua, bagaimana kabarnya sore hari ini dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui live IG, melalui IGTV maupun channel YouTube saya. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan bersyukur ya akhir-akhir ini, khususnya saya sih di Jakarta Timur, cuacanya sudah mulai seimbang, mulai tidak terlalu banyak hujan, tetapi masih tetap aja hujan sedikit, dan sinar matahari yang mulai hadir merupakan sebuah karunia besar buat tanaman saya, dan terutama buat teman-teman yang mungkin sedang membibit, karena sinar matahari inilah yang kita butuhkan agar tanaman kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang saya nih, ini kailan dan pakcoy yang menjadi latar dari poster sore hari ini. Jadi itu bukan foto lama yang saya repro, bukan, itu betul-betul foto baru hari ini sebelum saya mulai memanen hasilnya dan langsung masuk ke dapur istri saya. Jadi saya abadikan dulu dan saya ingin jadikan latar cerita di sore hari ini. Wih, sudah ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky, gimana kabar? Panen-panennya, kacang panjang dan teman-temannya, semoga lancar. Nah, sebelum saya lanjutkan mengobrol, saya mau sematkan dulu obrolan kita sore hari ini. Sekaligus ada sebuah pertanyaan untuk sahabat-sahabat semua yang baru bergabung mengenai sore hari ini. Kita mau ngobrol soal kebahagiaan dalam pertumbuhan. Nah, asal mulanya bagaimana sahabat semua? Asal mulanya itu dari hari ini itu saya akhir-akhir ini sedang membaca buku ini. Ini kelihatannya kebalik ya kalau di rumah, di layarnya teman-teman yang nonton IG ya. Ini buku dari Mark Manson. Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya, bahasa Inggrisnya ini The Subtle Art to Not to Giving a. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah buku untuk pengembangan diri, untuk kemudian kita bisa berfokus pada apa yang kita punya. Jadi bukan berfokus pada apa kata orang. Kalau orang bilang apa, bodoh amatnya. Kurang lebih itulah kesimpulan secara umumnya. Nah, namun di lembaran-lembaran terakhir yang saya baca hari ini ada sebuah kalimat yang menarik, yang dilalahnya kok ya bersamaan dengan mau saya ngobrol sore-sore hari ini gitu ya. Jadi salah satu kalimatnya itu adalah, di mana sih kita menemukan kebahagiaan gitu. Kebahagiaan itu kalau menurut teman-teman apa misalnya? Boleh ya tulis aja di kolom komentar gitu, kita kan ngobrol sehari-hari ini. Menurut teman-teman kebahagiaan itu apa atau di mana gitu? Jadi kebahagiaan itu benda seperti apa sih, atau kita dapatnya itu kebahagiaan itu di momen seperti apa? Nah, itu coba teman-teman mungkin bisa renungkan, boleh bagi-bagi di sore hari ini. Nah, saya melihat kebahagiaan yang disampaikan oleh Mark Manson tersebut itu menarik, karena beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan itu ada pada pertumbuhan. Jadi apakah uang membahagiakan? Oh iya, jelas membahagiakan. Namun kalau sudah tercapai terus gimana? Apakah tidak sedikit kisah-kisah atau cerita-cerita di mana ada orang yang berkelimpahan materi, uang, dari kacamata pandangnya manusia ya, punya kelimpahan materi, kelimpahan uang, apakah dia berbahagia? Ya, ada beberapa kisah yang cukup menggelitik ya, bisa katakanlah kisahnya Whitney Houston yang pernah mendapatkan kontrak senilai $100 juta, meninggal karena narkoba juga gitu. Ada Elvis Presley yang mendapatkan ketenaran, uang, dan mungkin apa-apa semua yang dia cita-citakan, meninggalnya karena overdosis juga. Jadi apa ya, kebahagiaan apa sih yang kita cari? Nah, saya ketika membaca kalimat itu, pertumbuhan, kebahagiaan itu ada dalam pertumbuhan, terus saya langsung mengkaitkan dengan kegiatan urban farming yang saya lakukan sekarang ini gitu. Nah, saya melihat bahwa ya memang kita perlu terus-menerus ya sahabat semua untuk bisa menemukan kebahagiaan di dalam keseharian kita. Katakanlah saya saat ini sedang berbahagia nih sebetulnya, karena sebentar lagi kan panen. Apakah ini kebahagiaan yang dicari? Nah, apakah teman-teman di dalam urban farming mencari ini nih, kebahagiaannya panen? Atau misalnya teman-teman lihat nih sebelah sini ya, itu udah siap panen juga lagi tuh di
Di instalasi yang satunya jangan lihat bentuknya ya. Jangan lihat bentuk instalasinya. Jadi serunya hidroponik itu walaupun instalasinya acak-adut, tapi selama pipanya masih bisa berjalan, pompanya masih mengalir dan airnya oke, plus nutrisi yang terjamin, maka tanaman-tanaman tetap bisa bertumbuh. Nah, apakah ini kebahagiaan yang Anda cari? Yaitu kebahagiaan ketika memanen. Atau jangan-jangan kebahagiaannya bukan di situ sebetulnya. Tapi kebahagiaannya adalah pada saat Anda melihat benih-benih Anda yang Anda semai itu ternyata berhasil tumbuh, berhasil besar, dan kemudian dia menjadi bisa seukuran seperti ini. Ini kan menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan. Nah, melalui postingan singkat ini, ngobrol-ngobrol sore kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk dapat menemukan kebahagiaan-kebahagiaan sahabat semua di dalam proses urban farming yang teman-teman lakukan setiap harinya. Ya, makanya kalau kemudian sahabat semua mungkin coba lihat beberapa cerita saya sebelumnya tentang tipis-tipis itu, ya itulah sebetulnya kebahagiaan-kebahagiaan yang perlu kita temukan di dalam keseharian kita melakukan urban farming. Nah, tentu setiap dari diri kita punya ukurannya masing-masing ya sahabat semua. Kebahagiaan kita itu apa sih di dalam urban farming ini? Mungkin ada yang aku tuh seneng kalau lagi nyangkul. Oh, ya udah, berarti kebahagiaan Anda di dalam organik. Aku seneng ketika sedang memberi pupuk. Nah, itulah kebahagiaan Anda gitu. Nah, atau aku senang bahagia ketika bisa berbagi. Nah, saya teman-teman punya panen berlimpah seperti yang di belakang saya ini. Kalau saya makan sendiri sepertinya nggak habis, saya mau bagi-bagi ke tetangga saya. Itu adalah kebahagiaan. Nah, ya di sore hari ini ya ditemani oleh bunyi gemericik air dari instalasi dan bunyi motor mobil berseliweran di depan rumah saya menandakan bahwa memang ini saya memang urban farmer, saya memang urban farming, melakukan proses pertaniannya di dalam kota, di tengah kota gitu. Bahkan rumah saya di pinggir jalan langsung, sehingga ya hening itu hanya terjadi mungkin setelah lewat jam 10 malam. Kenapa? Karena jalannya di portal. Begitu jalannya di portal, maka mobil nggak bisa lewat, ya udah, itu membuat kemudian rumah saya jadi hening. Nah, kalau jam-jam segini ini jam-jam rame nih ya. Kebetulan aja kita sedang pandemi, sedang corona, sehingga mungkin tidak banyak yang keluar seperti biasanya. Ini aja tetap rame sahabat semua, dan mulai rame. Jadi ya banyak hal yang sangat bisa kita syukuri. Jadi sahabat semua, di sore hari ini saya ingin kembali mengajak teman-teman, khususnya para urban farmer, para komposter yang mungkin sedang berjalan-jalan di channel YouTube saya atau di Instagram saya dan kemudian melihat video ini, yuk, apa ya kira-kira yang merupakan kebahagiaan teman-teman di dalam urban farming? Itu perlu ditemukan loh sahabat semua, dan perlu didefinisikan, bahkan kalau perlu dituliskan. Saya berbahagia melakukan urban farming karena apa? Nah, salah satu kebahagiaan saya melakukan urban farming adalah, kalau saya boleh sharingkan di sini, saya dapat menjiwai, merenungi sepenuhnya bagaimana sebuah tanaman itu bertumbuh dari benih, dari biji yang kemudian menjadi sayuran atau tanaman, dan itu bisa saya teladankan dan saya tularkan kepada anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu kalau makan sudah punya kebiasaan untuk menghabiskan apa yang ada di piring mereka. Karena apa? Saya bisa bilang, tahu kan waktu itu kita nanam kangkung seperti apa? Tahu, bijinya kecil, terus tumbuh jadi kangkung berapa lama? Ya, sebulan. Nah, ketika dalam proses sebulan itu, terus kita masa nggak menghabiskan? Berarti kan kita tidak menghargai proses yang sudah tumbuh. Nah, ketika mereka sudah tahu, oh iya ya, ternyata tanaman itu tumbuhnya tidak sekejap, bahkan padi pun untuk bisa menjadi beras yang ada di piringmu itu ternyata butuh proses yang tidak sedikit loh. Mulai dari menyemai benihnya, mulai dari 3 bulan masa tanamnya, lalu kemudian dipanen dulu, habis panen digiling lagi. Kalau berasnya beras putih berarti digilingnya berkali-kali, lalu kemudian masuk lagi ke karung, baru kemudian dibawa ke pasar, di pasar kemudian baru ditimbang lagi baru dicuci lagi baru dimasak lagi. Banyak sekali, panjang prosesnya. Nah, proses yang panjang ini yang kemudian bisa saya khidmati dengan proses urban farming yang saya lakukan di rumah gitu. Jadi untuk bisa menghadirkan katakanlah tanaman kailan seperti ini sahabat semua, kita membutuhkan waktunya ya tidak sebentar sih hitungannya gitu. Waktunya mungkin bisa sekitar, untuk mencapai level ini hampir sekitar 3-4 minggu gitu. Dan enak ya kalau kita melihat orang-orang yang sudah, katakan teman-teman nonton ini, wih enak nih Mas Andito sudah ada hasilnya. Iya,
sebulan yang lalu belum ada gitu. Sebulan yang lalu saya nanam gitu. Jadi kalau kemudian untuk bisa mendapatkan tanaman seperti ini ya saya perlu berproses dan menanam. Nah ternyata proses menikmati proses demi proses, termasuk katakanlah kalau buat saya pribadi memaksa diri saya untuk bisa sharing seberapapun ya, walaupun cuma sedikit, cuma mungkin 10-15 menit melalui ngobrol sore urban farming ini. Buat saya ini adalah sebuah proses, sebuah pertumbuhan di dalam diri saya yang ingin saya tinggalkan jejaknya. Ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena kita sekarang sedang hidup di era media sosial ya, sahabat semua, di era digital, di mana kita bisa berbagi konten apa saja yang ya nggak usah ngomongin manfaat, apa saja bisa kita sharingkan, mau joget-joget kayak, mau kemudian menebar fitnah hoax dan sebagainya. Ini media. Nah, media ini yang ingin saya gunakan untuk mendokumentasi sekaligus berbagi. Nah, satu juga kebahagiaan yang ingin saya sharingkan adalah di dalam saya urban farming, saya semakin menikmati bahwa, nah kebetulan di sini ada Kak Intan nih, ada Kak Intan Nela. Apakah kemudian masih bergabung? Halo Kak Intan. Kak Intan Nela ini bisa jadi adalah salah satu peserta coaching rumah inspirasi, coaching homeschooling rumah inspirasi yang kebetulan saya menjadi salah satu adminnya di situ. Dan di situ saya belajar bahwa salah satu prinsip di dalam parenting dan homeschooling adalah kita menganggap anak kita itu seperti menanam benih. Dulu ada sebuah anggapan bahwa anak adalah kertas kosong, sehingga kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menuliskan dengan sebaik-baiknya di dalam kertas anak kita. Ternyata anak bukan kertas kosong. Anak adalah benih. Nah, kan masih ada kaitannya sama urban farming kan? Kok homeschooling dikaitkan sama urban farming? Ternyata sejalan, sahabat semua. Homeschooling, pendidikan berbasis keluarga dengan urban farming ini sejalan. Makanya saya menjalani dua-duanya karena ya memang ini yang saya jalani dalam keseharian saya. Nah, anak sebagai sebuah benih yang ketika dikaruniakan, diberikan melewati kita para orang tuanya, kita nggak tahu anak kita ini sebenarnya benih apa. Apakah dia benih pakcoy, atau dia benih kailan, atau kemudian dia benih cabai, atau kemudian dia ternyata adalah pohon durian, atau dia adalah bambu. Wah, masing-masing memiliki keunikan dan cara tumbuh yang semakin dia dewasa semakin berbeda. Awalnya mungkin mirip ketika kita menyemai benih, mau benih apapun kurang lebih sama, yaitu tanahnya gembur, media tanamnya tidak perlu terlalu besar, dijaga kelembapannya, jangan sampai kebanjiran, tidak perlu diberi pupuk dulu bahkan. Nah, ketika sudah mulai ada kecambahnya, mulai ada daunnya, mulai kemudian dia menyerap matahari dan sebagainya, baru kemudian kita bisa lihat ini tanaman apa ya. Nah, di dalam anak-anak kita pun juga demikian. Katakanlah teman-teman kalau melihat tanaman di belakang ini, bibit kailan sama bibit pakcoy itu bentuknya sama. Kebetulan aja di vendor atau si kailan ini sudah dikasih warna gitu ya, untuk membedakan. Kalau warnanya kalau nggak salah kailan ini kuning, kalau nggak salah kuning, dan pakcoy ini karena dari bibit lokal maka dia warnanya hitam gitu. Halo juga Kak Joy, apa kabar di sana? Nah, bibitnya bisa jadi sama bentuknya, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Yang satu jadi kailan, satu jadi pakcoy. Yang satu tekstur daunnya lebih keras, yang pakcoy tekstur daunnya lebih crunchy gitu. Yang satu direbus saja langsung kita cocol pakai sambal pecel udah oke. Yang kailan mungkin lebih cocok kalau kita cah nih, jadi dicah sedikit gitu. Nah, anak-anak kita pun juga demikian, sahabat semua. Ketika dia lahir, kita bisa saja punya asumsi, aku pengen anakku adalah sebuah kailan. Ternyata begitu tumbuh dia pakcoy. Wah, beda ya. Ternyata beda ya. Nah, gimana kita sebagai orang tua menyikapi perbedaan yang muncul di anak-anak kita? Nah, menikmati momen demi momen, pertumbuhan demi pertumbuhan, itulah sebetulnya kebahagiaan, sahabat semua. Nah, apakah kebahagiaan yang saya rasakan, yang saya ambil dari bukunya Mark Manson ini adalah sesuatu kebahagiaan yang sama yang juga Anda rasakan? Boleh, silakan tuliskan di kolom komentar. Anda bisa berbagi kebahagiaan Anda, apa definisi kebahagiaan Anda khususnya terkait dengan urban farming. Silahkan, siapa tahu bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua yang ikut hadir di ngobrol sore urban farming kali ini. Itu saja sih yang mau saya sampaikan, sahabat semua. Siapa tahu bisa bermanfaat dan kita jadi bisa lebih memaknai bagaimana proses urban farming kita sehari-hari itu adalah sebuah hal yang bisa kita nikmati dengan sangat luar biasa. Nah, saya mau lihat dulu. Wih,
Ini ada Kak Rizky bilang kacang panjang tumbuh subur, ada yang kurang terserap nutrisi. Sip Kak Rizky, selamat melanjutkan. Jadi memang di dalam urban farming begitu. Kadang-kadang kita ingin, wah yang kita tanam semuanya bagus. Pada kenyataannya tidak begitu, sahabat semua. Bisa jadi dari katakanlah dari kacang panjang yang bertumbuh ada 5 nih, ada 5 kacang panjang bertumbuh. Bisa jadi yang bagus hanya 3, yang 2 kelihatan kempes, kering, dan kurang nutrisi seperti yang tadi Kak Rizky bilang. Sangat mungkin, itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi dinikmati prosesnya kan. Bahkan buat teman-teman yang punya lahan luas pun sesungguhnya itu tidak semuanya bagus di dalam satu pohon itu. Ya pasti kan diambil yang cakep diikat jadi satu, jadi kesannya wih keren nih gitu. Padahal sebetulnya banyak juga yang rejectnya. Nah, di dalam urban farming kita jadi mengenal variabel itu, Kak Rizky dan teman-teman semua. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa mengoptimalkan hasil selain melakukan dengan banyak. Jadi kalau kita cuma punya satu pohon, ya kalau kemudian dia hasilnya nggak optimal, nanti kita jadi merasa, iya kok hasil urban farming saya nggak optimal ya. Padahal sih bukan begitu. Memang naturalnya seperti itu. Itu kayak kalau di dalam bisnis itu ada namanya hukum Pareto gitu ya. Hukum 20-80. Kita menyebarnya 80, mungkin yang dapat kita hasil hanya 20-nya saja gitu. Jadi begitu, makanya kalau kita nanamnya 1, kalau kemudian dapatnya hanya sepersekian, ya wajar. Memang hukum alamnya ternyata seperti itu ya sahabat semua. Nah ini juga jadi koreksi buat saya sih, yang saat ini sedang menjalani bisnis juga gitu ya. Jadi semakin kita banyak melakukan, itu kemudian menjadi kesempatan untuk mendapatkan hasil optimalnya sebagaimana kita harapkan jadi lebih besar. Begitu sahabat semua, terima kasih sudah membersamai saya di Ngobrol Sore Urban Farming kali ini. Dan kalau teman-teman lihat tanaman kailan dan pakcoy di belakang, ya ini bisa jadi adalah momen-momen terakhir mereka. Momen-momen terakhir mereka karena besok saya sudah agendakan untuk saya panen, untuk saya sediakan dekat di dapur istri saya, sehingga kemudian nanti istri saya sudah tinggal memanennya saja, tinggal mengolahnya saja untuk menjadi makanan-makanan yang bisa bermanfaat, bernutrisi, dan jelas berantioksidan paling tinggi, paling fresh dari kebun saya sendiri. Karena apa? Masih hidup ketika mau akan dimasak. Asik? Asik. Jadi sahabat semua, tidak hanya mendapatkan kehijauan, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan antioksidan yang terbaik dari tanaman-tanaman yang bertumbuhan yang Anda panen sendiri di halaman rumah Anda. Saya Andito, terima kasih sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye. Jaga kesehatan sahabat semua.